Transporter adalah film aksi Prancis yang disutradarai Louis Leterrier dan Corey Yuen dan ditulis oleh Luc Besson, yang terinspirasi oleh BMW film The Hire series. Film ini dirilis di Prancis pada tanggal 2 Oktober 2002 dan di Amerika Serikat pada 11 Oktober 2002. Ini adalah film pertama dari 3 seri, yaitu Transporter 2 dan Transporter 3. Frank Martin yang diperankan oleh Jason Statham, seorang mantan militer yang memutuskan untuk pensiun dini di usianya yang masih muda dan semangatnya yang tinggi. Ia memutuskan untuk meneruskan bisnis di Prancis. Dia mencoba membangun diri sebagai seorang transporter. Dia mencoba membangun diri sebagai seorang transporter yang sangat handal, tapi juga berbahaya bagi yang mencoba menghentikannya. Tapi Frank memiliki aturan sendiri terhadap kliennya. Ia tidak ingin terlalu banyak pertanyaan ketika sedang melaksanakan tugas. Frank Martin disewa untuk mengantarkan barang, tapi bukan sembarang barang. Dia bekerja untuk siapa saja yang sanggup membayar jasanya. Dia memiliki 3 peraturan dalam bekerja. Peraturan pertama, a deal is a deal. Peraturan kedua, no name. Dan peraturan ketiga, never open the package. Dia bekerja sangat profesional dengan peraturan yang dibuatnya. Orang mengatakan bahwa peraturan ada untuk dilanggar, namun tidak bagi Frank Martin. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti alur ceritanya yuk. Sekelompok orang tampak keluar dari dalam sebuah gedung. Mereka masing-masing membawa sebuah kantong dan senjata. Begitu keluar, mereka langsung masuk ke dalam mobil. Mereka ternyata sekelompok perampok yang baru saja menyatroni sebuah bank. Driver ini ternyata cukup lihai menjalankan mobilnya. Bagaimana ia tidak lihai? Ia mampu melaju dengan cepat di jalan-jalan sempit. Sepertinya ia sangat mengenal jalan-jalan di kota tersebut sehingga polisi kesulitan menangkapnya. Driver ini adalah driver sewaan. Siapa saja bisa memakai dia dengan biaya sewaan yang ditentukan. Driver itu mengendarai mobilnya dengan zigzag sehingga orang yang di dalam mobilnya terguncang. Beberapa kali driver ini hampir menabrak mobil atau orang yang di depannya. Namun dengan cekatan ia berhasil menghindarinya. Bahkan salah satu anggota perampok muntah di jalan. Belum selesai perampok itu muntah, ia sudah tancap gas karena polisi sudah semakin dekat. Tanpa diduga-duga tiba-tiba ada kereta barang lewat. Dengan cekatan ia mengerem dan mengikuti kereta itu, sementara polisi yang mengejar semakin banyak. Driver ini terus mengikuti kereta itu dan ketika di seberang ada jalan tembus, ia langsung membelokkan mobilnya. Sementara polisi tidak bisa mengejarnya lagi karena tertutup oleh kereta. Di lain waktu, driver ini mendapatkan orderan untuk mengirimkan paket. Seperti biasa, ia pun menerima orderan paket itu tanpa menaruh curiga apapun. Ia pun segera berangkat mengantar paket itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya berasa tidak nyaman. Setelah dicek, ternyata bannya kempes. Pada saat itulah ia melihat paket yang harus dikirim tampak bergerak-gerak. Namun dia tidak ambil pusing. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ia pun membuka bagasi mobilnya. Betapa terkejutnya ia, ternyata isi paket itu adalah seorang gadis cantik. Gadis itu tampak ketakutan dan dia pun menjerit ketika driver itu membawa pisau. Ternyata driver itu menyuruhnya minum. Akhirnya sampailah ia ke tempat yang dituju dan menyerahkan paket tersebut. Rupanya bos yang menerima paket itu senang dengan kerja sang driver, dan ia pun berniat mengirimkan paket sekali lagi. Paket itu kecil saja, sebuah koper dengan berat 1 kg. Setelah kesepakatan dicapai, berangkatlah driver itu mengirimkan paket sesuai dengan alamat yang dituju. Di tengah perjalanan, driver ini beristirahat melepas lelah. Setelah selesai beristirahat, driver itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sesaat ia memandangi mobilnya, lalu ia membeli minuman untuk bekal di perjalanan. Kemudian ia menghampiri mobil. Tak lama kemudian tubuhnya terlempar ke belakang. Ternyata mobilnya meledak. Ia terkena hempasan ledakan itu. Ternyata paket itu adalah paket bom. Rupanya driver ini marah karena mobilnya diledakkan. Ia pun kembali lagi ke rumah si pengirim paket.
dan ia pun memporak-porandakan tempat itu termasuk orang-orangnya. Ia menghajar tanpa ampun orang-orang yang ada di situ. Ternyata selain jago membawa mobil, ia pun jago bela diri. Ia mengamuk memukuli semua orang yang ada di situ. Driver itu masih mengamuk. Ia memukul orang yang berada di dekatnya. Bukan hanya memukul, ia juga menembaki semua orang yang ada di situ. Orang pun tidak ada yang berani macam-macam lagi sama driver itu. Dan ternyata ia pun memasuki ruangan lain. Ternyata di ruangan itu penuh dengan mobil mewah. Ia pun mengambil salah satu mobil itu. Hitung-hitung menggantikan mobilnya yang telah diledakkan. Setelah mendapatkan pengganti mobilnya yang diledakkan, driver ini pun keluar dari rumah itu, kemudian membawa mobil itu sekencang-kencangnya. Namun di tengah jalan, ketika dia udah santai, tanpa sengaja ia menengok ke belakang. Gadis cantik yang ia bawa sebagai paket ada di dalam mobilnya. Driver itu segera menghentikan mobilnya, kemudian dengan kesal dia menyeret keluar gadis itu dan mengatakan, "Kamu mau buang air kecil, silakan buang air kecil. Kau hanya mau buang air kecil kan?" Lalu gadis itu pun ditinggal di tengah jalan yang sepi. Gadis itu berteriak terus. Sang driver masih mendengar teriakannya sayup-sayup. Namun karena driver ini memang dasarnya orang baik, ia pun gak tega meninggalkan gadis itu di tengah jalan. Ia pun kembali lagi ke gadis itu dengan memundurkan mobilnya sekencang-kencangnya dan berhenti tepat dekat sekali dengan gadis itu. Dengan kesal, driver itu pun memasukkan gadis itu dalam bagasi mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya Frank, nama driver itu, membawa gadis itu ke rumahnya. Di pagi hari yang sunyi itu, tiba-tiba dikejutkan dengan suara mendesis kencang disusul dengan suara ledakan. Ternyata rumah Frank dihantam basoka. Sontak bangunan yang terkena basoka itu pun runtuh ke bawah dan hampir mengenai Frank dan gadis itu. Ketika basoka tidak cukup kuat untuk menghancurkan rumah Frank, maka mereka pun menembaki rumah Frank dari ujung ke ujung. Semua sudut rumah Frank ditembaki oleh berondongan senjata otomatis. Dan lebih ngerinya, peluru-peluru tajam itu bisa menembus tembok rumah Frank, sehingga Frank dan gadis itu tidak banyak menemukan tempat untuk sembunyi agar terhindar dari rentetan tembakan. Setelah hampir meluluh lantakkan rumah Frank, orang ini ternyata tidak puas. Ia benar-benar ingin menghancurkan rumah itu. Dengan rudal yang lebih besar, ia pun menembakkan basokanya. Dan efek yang ditimbulkan benar-benar luar biasa. Rumah Frank benar-benar hancur tak bersisa. Namun rumah Frank ada tempat-tempat rahasia untuk menyelamatkan diri yang orang lain tidak tahu. Ternyata di dalam rumah itu ada semacam ruang bawah tanah berbentuk sumur dan mereka pun menceburkan diri ke situ. Dengan bantuan tangki oksigen yang sudah tersedia di situ, Frank dan gadis itu pun berenang. Ternyata sumur itu kalau ditelusuri langsung terhubung ke laut. Kemudian terhubung pula ke sudut lain rumah Frank yang tidak hancur karena dia berada di sisi lain. Dan Frank dengan gadis itu pun selamat. Frank yang berusaha menyelamatkan gadis itu telah terjebak di tempat musuh. Lari kemanapun ia selalu dihadang. Mau tidak mau ia harus melawan. Maka terjadilah perkelahian yang seru. Frank harus menghadapi 3 orang atau lebih. Namun dengan kemampuan bela dirinya, ia berusaha bertahan dari keroyokan anak buah ayah gadis itu. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sulit karena ia harus bertarung di dalam bis yang sempit. Tetapi dengan kelincahannya, Frank berusaha memanfaatkan sudut-sudut sempit itu untuk mengalahkan lawan-lawannya. Satu demi satu, lawan-lawan itu pun roboh dan tidak mampu berdiri melawan lagi. Rupanya anak buah ayah gadis itu tidak kapok untuk menangkap Frank. Frank pun tidak kehilangan akal. Frank menendang sebuah bak yang ternyata berisi oli. Karenanya beberapa lawan-lawannya tampak terpleset karena oli yang ditumpahkan oleh Frank. Ia menumpahkan bak yang berisi oli ke tubuhnya. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup mati, namun terlihat lucu karena setiap mereka bergerak memukul atau menendang, mereka langsung terpleset. Dengan berbagai cara mereka berusaha menangkap Frank, namun selalu gagal. Bukan hanya lawan Frank yang kesulitan, Frank juga kesulitan menyeimbangkan tubuhnya.
Akhirnya Frank mendapat akal untuk mengatasi itu. Dia mematahkan pedal sepeda, kemudian ia pun berjalan di atas pedal sepeda itu. Dengan memakai pedal sepeda sebagai pijakan, Frank dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Sementara lawan-lawannya hanya pasrah ketika kaki-kaki Frank mengenai tubuh mereka. Tubuh Frank melayang di udara. Yang dia tuju adalah iring-iringan kontainer dengan beberapa mobil di belakangnya. Dengan pengalamannya di militer, ia dengan mudah mendarat di salah satu kontainer. Dia lalu melepas parasutnya dan tanpa sengaja parasut itu mengenai mobil yang berada di belakangnya. Mobil itu pun menjadi oleng karena sang sopir terhalang pandangannya. Mobil itu terhenti karena menabrak pembatas dan tanpa sempat mengerem mobil belakang pun menabrak mobil itu lalu meledak. Sementara Frank yang berada di atas kontainer mendekati ke arah pengemudi kontainer dan sedikit sentuhan ia pun berhasil memegang kendali kontainer itu. Namun sayang, hal tak terduga terjadi. Orang kepercayaan bos itu telah berada di sampingnya dengan pistol di tangan. Dengan sekali gerak pistol di tangan orang itu pun terlepas. Sementara Frank yang berhasil mengalahkan anak buah bos menyusul ke arah mobil bos. Namun sebelum ketemu dengan gadis itu, ayah gadis itu telah menodongkan pistolnya. Tak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan. Tubuh Frank membungkuk. Ia mengira satu peluru telah menembus dadanya. Namun segera ia tahu bukan dia yang dituju peluru itu, melainkan ayah gadis itu. Tubuh pria ini pun akhirnya roboh dan muncullah sang gadis itu. Ia terpaksa mengakhiri hidup ayahnya yang ternyata jahat karena telah mempraktekkan perdagangan manusia.